Selamat hari Minggu. Iya, hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah persekutuan Taruna. Nah, kali ini kakak sama kakak Layan yang jarang banget tampil di PT ini senior teman-teman. Ada siapa? Halo teman-teman, ini Kak Glenn. Iya, Kak Glenn. Kak Glenn ini pelayan Taruna ya. Biasanya kalau pimpin itu offline ya Kak Iya. ya. Baru ini ya kita online. Aktif. Iya, udah lama nggak aktif. Dan puji Tuhan kita kembali lagi ya Kak Amin, ya. puji Tuhan. Oke, teman-teman di rumah boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan catatan yang kecil atau apapun itu, karena kita akan mulai dalam ibadah ya Kak ya. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tutup kedua mata kita dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan, Kau kembali kumpulkan kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk beribadah bersekutu bersama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dengan apapun persiapan kami di siang hari ini Tuhan, untuk menyambut firman-Mu, bersekutu bersama. Bila Tuhan Engkau menjamah kami Tuhan, berikan kami fokus meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada bagi kami Tuhan. Firman-Mu juga boleh tersampaikan dengan benar dan bergema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, menjadi di dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Begitupun nanti kami akan membaca kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau buka telinga kami, Engkau juga memberikan kami kefokusan untuk bisa dapat mendengar firman-Mu ini Tuhan, dan benar-benar tersampaikan dan boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Dari mana Kak Glenn? Iya. Teman-teman, untuk siang ini kita mau belajar dari kitab Esther, ya. Kita mau belajar tentang Esther. Sebelum kita membaca, boleh nggak teman-teman kakak tanya, ada mungkin yang tahu Esther itu siapa sih? Iya. Gitu ya. Kalau dalam perjanjian lama mungkin kan kita kenal, kalau dalam perjanjian lama itu ada raja, ada nabi. Ya, kalau Esther ini kira-kira yang masuk golongan raja atau nabi, atau kalau raja pasti pasangannya ratu ya. Nah, kira-kira kalau Kak Glenn tanya ke Kak Glenn sekarang, gimana nih kira-kira? Esther ya Kak? Iya. Sepertinya kalau dari namanya sih kayak ratu gitu Ratu ya. ya. Iya. Betul sekali. Ya, jadi teman-teman, Esther itu ratu ya. Nah, siang ini kita mau belajar tentang kisahnya sedikit tentang Ratu Esther. Ya, oke. Dari mana Kak Esther? Ya, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab Esther pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Iya. Oke. Ini kita baca, Kak Glenn dan Kak Friska mewakili di sini untuk kalian di rumah, untuk kalian buka Alkitab kalian. Terus kita sama-sama baca firman Tuhan kita, mulai dari Kak Friska dulu baru ke Kak Glenn. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka
mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hammedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Kur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulapkan pada tiang. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Oke, Glenn, jarang-jarang ya Kak kita dapat pembelajaran tentang kitab Ester ya. Mungkin kita juga beberapa juga belum tahu cerita kisah latar belakang dari kitab Ester ini. Nah, kalau kita sedikit singkat mengingatkan lagi ya Kak ya, gimana ini dari pembacaan firman Tuhan kita di pasal 20 sampai 25 ini latar belakangnya apa? Gitu ya. Iya Kak, mungkin Kak Glenn tahu? Iya, jadi ini juga sekaligus mengingatkan kita ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan Kak Glenn sama Kak Lenska di awal, kita bicara tentang Ester. Ester itu seorang ratu ya, ratu pada zaman bangsa Yahudi dulu di Babel ya, pembuangan di Babel. Singkatnya aja ceritanya, Ester ini sebelumnya bukan ratu. Jadi kalau nanti teman-teman mau baca di kitab Ester, bahkan sebelum kitab Ester itu ada riwayat dari perjalanan seorang yang namanya Ester sampai menjadi seorang ratu ya Kak Lenska ya. Jadi intinya dia dari bukan seorang ratu menjadi seorang ratu. Nah, di pasal 9 ayat 2 20 sampai 25 ini kita belajar tentang salah satu bahkan merugikan perbuatan dari Ratu Ester yang terbesar dalam kisah seorang Ratu Ester ya. Jadi itu singkatnya yang kita mau pelajari di siang hari ini. Ya betul. Gitu ya. Nambahin aja sedikit bahwa di sini selain Ratu Ester ini, di sini banyak tokoh-tokoh Kak, tokoh-tokoh yang kalau bisa dilihat ini kan kalau kita lihat ada di situ Raja Ahasveros. Berarti itu dia seorang raja di situ ya Kak, raja orang Persia ya Kak ya. Nah, si raja ini mempunyai sebelum Ratu Ester ini dia mempunyai istri bernama Ratu Wasti. Nah, Ratu Wasti ini kenapa sampai digantikan dengan Ratu Ester? Karena dia itu pada saat raja ini sedang kalau dibilang itu sedang berperjamuan lah, mereka mengadakan perjamuan, sehingga dimana raja ini pengen menunjukkan kecantikan dari si Ratu Wasti ya Kak ya, karena ia pengen memamerkan lah atau pengen membanggakan apa yang dia punya, tetapi si ratu ini menolak teman-teman, dan akhirnya dia dibuang akhirnya. Ratu Wasti dibuang dan akhirnya singkat cerita si Raja Ahasveros ini dia mengadakan semacam seleksi ya. Iya, seleksi ya. Dari Ratu Wasti. Ternyata emang di sana juga gitu kayak sayembara gitu atau itulah pokoknya untuk menggantikan Ratu Wasti, dan akhirnya Ratu Ester ini terangkat menjadi seorang ratu menggantikan Ratu Wasti gitu. Dan di sini juga ada tokoh siapa lagi nih Kak? Selain yang sudah disampaikan Kak Lenska tadi ada Raja Ahasveros, Ratu Wasti, kemudian penggantinya Ratu Ester. Ada juga yang gak kalah pentingnya nih teman-teman yang mau kita bicarakan siang ini, Perdana Menteri yang waktu itu berkuasa di situ namanya Haman. Iya. Dan satu lagi yang penting juga, ini udah 4 ya kita sebut. Kira-kira ada satu lagi siapa nih Kak Lenska? Nah, yang satu lagi itu adalah Mordekai. Mordekai ini sepupunya ya. Iya, sepupu dari Ratu Ester. Itu gimana itu? Kalau Mordekai ini sama ya Kak ya, sikapnya dia dan sifatnya dia itu sama dengan kurang lebih sama kayak Ester, orangnya baik gitu ya Kak ya. Terus suka memberikan bimbingan dan motivasi kepada si Ester ini teman-teman. Jadi
singkat cerita meskipun mereka sepupuan itu, tapi mereka ini si Mordekai ini sudah kayak seperti bapaknya, dan Esther udah dianggap seperti anaknya sendiri, meskipun mereka Papa Bene adalah sepupuan, tapi mungkin emang jaraknya ini ya Kak ya, jauh, dan tapi secara keturunan itu emang mereka sepupu. Ya, gitu. Jadi memang dari kecil si Esther ini ceritanya ini, kalau teman-teman mau baca di Alkitab, memang sudah diasuh sama Mordekai ini. Jadi memang betul-betul Esther itu hubungannya sangat dekat. Makanya waktu ada Raja Ahasiweros itu cari pengganti Ratu Wasti, sama Mordekai ini sepupunya ini si Esther itu istilahnya dimajukan, dicalonkan, dan ternyata memang akhirnya terpilih menjadi pengganti Ratu Wasti. Dan di sini teman-teman yang menarik dari tokoh-tokoh yang tadi kita sampaikan, ada 5 tokoh itu di sini berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan kita teman-teman di sini ayat 20 sampai 25. Di sini kan di judulnya dikatakan penetapan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu hari raya di mana sebagai ungkapan syukur atas kemenangan dari apa sih Kak? Kemenangan mereka bangsa Israel. Karena apa itu Kak? Karena jadi betul yang Kak Fen sekali bilang tadi teman-temannya, Hari Raya Purim ini dirayakan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu karena kemenangan mereka dari rencana jahat dari Haman tadi ya, perdana menteri yang berkuasa pada waktu itu, di mana waktu itu Haman mempunyai rencana jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, kira-kira mungkin teman-teman tanya, kok Haman ini kok jahat banget ya mau memusnahkan? Kira-kira Kak Elsa pasti alasannya dia memusnahkan. Nah, si Haman ini Kak, dia itu iri, bisa dikatakan dia tuh iri dengki dengan si Mordekai ini, karena kalau pada ceritanya ya teman-teman, ini Haman ini kan sebagai pejabat negara ya Kak ya, pejabat negara atau petinggi lah, petingginya raja gitu, sehingga di situ mereka mewajibkan untuk bangsanya untuk menghormati si Mordekai, si Haman ini teman-teman. Tapi si Mordekai ini menolak. Akhirnya karena si Mordekai ini menolak, si Hamannya menyusunkan rencana buruk gitu loh, untuk menghancurkan bangsa Yahudi, semua bangsa Yahudi. Jadi dia juga sempat mempengaruhi Raja Ahasiweros itu Kak, si Haman ini. Akhirnya si Raja Ahasiweros juga sempat terpengaruh. Tapi karena Esther yang dia berani untuk menghadapi bersama-sama, ketemu langsung dengan Raja Ahasiweros dan bertemu dan membicarakan hal ini, akhirnya Raja Ahasiweros pun luluh gitu lah ya. Akhirnya berubahlah 90 derajat gitu, dari yang awalnya ingin menghancurkan menghancurkan atau membunuh orang bangsa Yahudi, akhirnya mereka malah berubah gitu loh Kak, berubah menjadi sukacita gitu. Kayak di ayat 20 itu dikatakan 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan yang dimana mereka takut sekali berubah menjadi hari-hari perjamuan dan sukacita, dan hari itu mengantar makanan, sedekah kayak gitu. Jadi di balik keraguan mereka juga sebenarnya Mordekai dan Esther ini juga punya harapan yang besar untuk bisa menyelamatkan bangsa Yahudi gitu kan Kak ya. Tapi yang menariknya ya Kak, Kakak penasaran juga nih, kalau menarik itu kenapa di dalam Alkitab ini, karena Kakak sebelumnya juga beberapa kali baca di kitab Esther ya Kak, di pasal-pasal sebelumnya ini kata Tuhan dalam kitab Esther itu jarang dimunculin dalam kitab Esther. Iya. Nah, dan di sini menarik sekali ya teman-teman, bahwa kenapa di kitab Esther, kalau nggak percaya nanti bisa baca lagi ya di pasal 1 sampai pasal 9 ini, pasal 10 selesai itu jarang nggak ketemu
kata Tuhan, makanya agak aneh gitu. Tapi di sini kita belajar lagi dari kisah Esther dan Mordekai ini, dia meskipun tidak dikatakan bahwa di situ mengandalkan Tuhan dan segala macam, tapi mereka mempertahankan umat pilihan Tuhan ya, kayak gitu ya Kak ya, untuk bisa diselamatkan kayak gitu. Yang mungkin kalau menurut Kak Ben ini ya, Kak sekarang mungkin ungkapan kata Tuhan itu mungkin pada saat itu mungkin nggak terlalu buat bangsa Yahudi waktu itu nggak terlalu penting, tapi yang penting hati mereka dan di pikiran mereka itu mereka tetap ketika Kak Ben bilang teman-teman, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah ya, Allah Tuhan mereka. Makanya mereka bisa mendapatkan tadi kemenangan, bukan kehancuran, kemusnahan, tapi kemenangan. Mungkin kalau secara hanya kalau Kak Ben bilang itu hanya secara tertulis aja kata-kata Tuhan itu tidak ada ya. Tapi yang penting kan seperti juga teman-teman ya, kalau menurut Kak Ben ini ya, Kak Ben saya, kita lebih baik nggak terlalu ngobrol kata-kata Tuhan, tapi kita nomor satu kan kita percaya aja ya. Percaya. Yang kita yakini, kita imani itu Tuhan kita itu ada, gitu aja ya. Itu kalau menurut Kak Ben sih gitu. Iya, kalau aku mikirnya gini sih Kak. Selain kita percaya, kita juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab atau ajaran-ajaran Tuhan. Esther ini kan menyelamatkan, bukan membunuh. Dan dimana di dalam 10 hukum Taurat sendiri kan dikatakan jangan membunuh dan lain-lain kayak gitu kan. Jangan mengingini sesamamu manusia kayak gitu-gitu kan. Nah itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu cara Tuhan bekerja dalam diri Esther dan juga Mordekai ini untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya itu kan jarang kan kita dengar cerita kayak gini, dan ini sebenarnya menarik loh teman-teman Kak Franska dan Kak Glenn juga mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Kita juga belajar ya Kak ya, dan kita tertarik juga dengan kisah Esther dan Mordekai ini. Terus apa yang mau kita pelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan kita di hari ini Kak Glenn? Iya. Kalau menurut Kak Glenn ya, Kak Franska ya, kita sudah tadi menyinggung sedikit awal cerita tentang Ratu Esther, kemudian khususnya pasal 9 ayat 20 sampai 25 ini tentang tadi Kak Glenn sempat singgung teman-teman ya, bahwa di sini itu yang mau diceritakan intinya itu di samping tokoh-tokoh itu tadi udah Kak Glenn saya sebut 5 orang, kemudian yang nggak kalah pentingnya ini peristiwa tadi yang sempat kita berdua ngomong, dari yang rencana awal tuh mau dihancurkan, dimusnahkan, kemudian mereka malah menang. Nah di situ kan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah sekarang yang kita mau ini sekarang tentang tadi peristiwa campur tangan Tuhan yang membalik keadaan dari rencana awal kemusnahan menjadi kemenangan, sukacita, dukacita menjadi sukacita ya. Nah itu yang kita mau pelajari lebih lanjut dan yang mau kita bagikan ke teman-teman semua, bahwa peristiwa yang dialami Esther ini itu bisa juga loh Kak Franska terjadi di kehidupan kita sekarang. Teman-teman punya kehidupan, juga Kak Franska, Kak Ben punya kehidupan. Jadi intinya kita mau bicara kalau sekarang ini mungkin kita sekarang ini ya, atau mungkin kemarin-kemarin teman-teman juga Kak dan Kak Franska ini pernah mengalami satu atau dua atau beberapa peristiwa yang tidak menyenangkan, itu bukan berarti selamanya akan begitu Kak Franska ya, tapi dengan campur tangan Tuhan pasti ada kok istilahnya kemenangan, sukacita yang akan kita dapat kemudian hari. Itu aja ya. Iya. Betul sekali yang dikatakan sama Kak Glenn, dan perjalanan orang beriman itu ya tidak terlepas dari sebuah rintangan, sebuah tantangan, teman-teman. Bahkan kakak-kakak di sini, Kak Franska maupun Kak Glenn di sini juga nggak terlepas dari rintangan, tantangan teman-teman. Bukan hanya kalian adik-adik teruna yang di rumah, tetapi kita semua di sini pasti mengalami sebuah proses yang panjang ketika kita nanti pada saatnya akan mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat. Tapi sebelumnya itu kalau kita lihat di belakangnya emang banyak banget rintangan dan tantangannya. Dan teman-teman mungkin Kak Franska dan Kak Glenn nggak tahu ya permasalahan kalian di rumah seperti apa. Mungkin ada yang
apapun itu, terus ada yang punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian, ya jangan malah semakin rapuh gitu loh, jangan malah semakin menjauh dari Tuhan atau malah cari jalan yang di luar kehendak Tuhan lah teman-teman. Dari Esther ini kita belajar bahwa ketika dia dihadapkan dengan persoalan yang bahkan kematian gitu loh menghampiri, tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan malah menghadapi si tantangan dan rintangan itu teman-teman. Dia berani karena dia percaya bahwa di belakangnya atau di depannya juga akan ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya, sehingga semuanya itu akan berubah menjadi sukacita. Nah itu juga yang mau diingatkan kita buat semua masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan yang kita punya itu jauh lebih besar dari setiap masalah kita, dan Dia juga akan sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman yang semua sudah disampaikan Kak Priska itu benar semua ya. Jadi kalau kita sudah belajar tadi tentang sejarah maupun apa yang dialami Ratu Esther itu kalau boleh nih Kak Glenn ilustrasikan teman-teman ya dan saya itu kita bercerita tentang masa lalu ya, histori ya. Jadi teman-teman juga pasti punya seperti tadi Kak Glenn yang punya pengalaman, itu namanya histori. Kemudian ya kalau teman-teman ini kan sudah semua Kak Glenn yakin sudah tahu bahasa Inggris ya. Jadi kalau kata history itu kemudian kita pisah, itu kan menjadi his, itu menggantikan dari kata ganti kepunyaan laki-laki, story. Nah, historis cerita darinya di sini maksudnya cerita Tuhan yang dimaksud ya. Jadi dari pengalaman, histori, sejarah menjadi cerita pengalaman. Nah, sekarang yang Kak Ben sama Kak Tenska itu sebetulnya pengen tanya sama teman-teman. Tadinya Kak Tenska bilang pasti ada pengalaman ya, masa lalu yang nggak enak, bahkan mungkin sampai sekarang. Tapi pasti ada juga loh pengalaman kemudian setelah itu teman-teman mendapat sukacita, dipulihkan atau kemudian diubahkan dari yang nggak enak tadi menjadi enak, jadi sedih, menjadi senang gitu ya. Nah di sini yang kita mau sedikit bicarakan itu bukan lagi tentang Esther tapi ceritanya teman-teman ini gimana? Jadi apa teman-teman pasti punya ya Kak Penska, jadi Kak Penska bilang ya. Jadi pengalaman masa lalu maupun mungkin sampai sekarang, tapi kita percaya nanti ke depannya kita ada kok cerita tentang kebaikan kemurahan Tuhan dalam masalahnya teman-teman tadi. Betul sekali. Mungkin nanti teman-teman yang mau share pengalaman kalian mengenai pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan, mungkin bisa lah komen di YouTube kita, di YouTube ini nanti di komen di bawah, cerita lah, siapa tahu gitu kan. Histori kalian menjadi berkat untuk orang lain yang mendengarkan maupun orang lain yang membaca pengalaman cerita kalian. Karena kita nggak tahu Tuhan mau menyampaikan sesuatu itu bisa dari apa aja, bisa dari kalian juga, nggak terpantau umur atau apapun itu teman-teman. Tetapi apa yang kita alami bersama Tuhan haruslah kita bagikan untuk orang lain supaya semua orang tahu dan semua orang juga semakin mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Gitu. Dan satu lagi Kak, terakhir untuk aplikasi kita nih Kak ya. Selain kita udah dimampukan untuk kita melewati setiap rintangan kita dan tantangan kita, patutlah kita di sini tidak lupa kita tidak lupa untuk mengucap syukur teman-teman. Yang paling penting gitu. Ketika kita udah diselamatkan, ketika kita sudah ditebus dosanya dan semua yang Tuhan berikan untuk kita, ya jangan lupa kalau kita juga harus memberikan kembali kepada Tuhan. Memberikan kembali dengan gimana? Yang nggak harus juga yang berat-berat gimana, simple kok ya, simple ya Kak ya. Kita cuma cukup mengucap syukur dalam segala hal yang kita terima. Mau itu suka duka, mau dalam hal yang tidak mengenakan pun sekalipun, kita juga harus tetap mengucap syukur. Gitu teman-teman. Betul sekali ya teman-teman, kata Kak Penska. Jadi kalau sudah mengalami nggak enak, kemudian Tuhan pulihkan jadi sukacita,
Di situ teman-teman bisa ambil yang namanya hikmah ya, dari peristiwa yang dari nggak enak jadi enak, dari duka cita jadi sukacita, kemudian ujung-ujungnya kita harus mengucap syukur, katanya Kak Penska tadi. Nah, sebetulnya Kak Pen jadi ingat juga nih, Kak Penska setelah sudah mengucap syukur, kebetulan ini hari ini kan tanggal 29 itu juga kita gereja GPIB nih ya. Kita kan secara kita ini bergerejanya teman-teman di GPIB ya. Itu kan teman-teman, kita mungkin teman-teman tahu ya, kalau teman-teman tuh masuk dalam pelayanan persekutuan taruna. Nah, teman-teman mungkin juga tahu ya, ada yang tahu, mungkin ada yang kalau enggak Kak Ben kasih tahu nih sama Kak Pensa, juga ada pelayanan-pelayanan lain kan, seperti dari pelayanan anak, kemudian gerakan pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan yang paling senior itu iya ternyata hari ini Kak Pensa lagi merayakan hari lanjut ulang tahun, hari lanjut usia. Jadi saat ini kita pas di hari ini tanggal 29 ini kita merayakan juga memperingati hari lanjut usia nasional. Kemudian ternyata setelah kemarin Kamis itu kita merayakan kenaikan, menurut peristiwa gereja kita di hari Minggu ini kita jatuhnya tuh hari pemuliaan. Jadi teman-teman ya pemuliaan. Jadi pesannya Kak Ben ini sama Kak Ben, saya jangan takut. Jadi jangan takut. Jadi seorang Esther, seorang Mordecai ya. Harus berani. Iya. Amin. 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 Nanti kita tutup Alkitabnya dan kita akan ya teman-teman, kita akan tutup dalam doa syafaat ya kan Kak ya. Iya. Mari akan dibawakan oleh Kak Glenn. Iya. Baik teman-teman, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk siang hari ini kita semua boleh belajar firman Tuhan kembali, secara khusus belajar tentang sejarah seorang Ratu Esther bersama seorang Mordecai. Tolong kami Tuhan, untuk saat ini kami juga boleh dimampukan untuk menjadi Esther maupun Mordecai zaman sekarang yang berani memperjuangkan iman kami padamu, boleh melangkah maju dan memperjuangkan kebenaran, dan terutama boleh memperjuangkan iman dengan cara melibatkan Engkau selalu dalam setiap persoalan hidup kita masing-masing. Tuhan, terima kasih pada usia hari ini banyak yang kami ambil dari pelajaran seorang Ratu Esther, dan biarlah lewat tuntunan Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, siang hari ini juga kami mau berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam persoalan, baik itu di dalam keluarga, bersama orang tua, bersama saudara, maupun dalam persoalan dalam studi di sekolah, pun juga dalam persoalan-persoalan lain di luar studi dan keluarga. Kami mohon campur tangan Tuhan selalu untuk menolong kami. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus, mungkin ada teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit, tidak enak badan, biarlah Tuhan jamah tubuh mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan. Dan kami menyerahkan juga mungkin ada rencana-rencana ke depan dari teman-teman dalam hal studi, kami serahkan biarlah Tuhan campur tangan agar semua berjalan baik dan lancar, terutama studi di sekolah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dan biarlah semua boleh terjadi seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang punya pelayanan kami, Tuhan yang punya hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya teman-teman, kita akan mendengar warta teruna di hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Warta teruna yang pertama itu adalah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna akan di bulan Juni sudah boleh kembali normal kan? Jadi sudah offline setiap minggunya dan di balai pertemuan seperti biasanya dan pukul jam 9.00.
Namun teman-teman ada catatan lagi satu buat kalian, bahwa nanti di tanggal 5 Juni itu kita untuk sementara kita online dulu teman-teman, karena akan ada acara emeritus dari Bu Pendeta OH. Jadi untuk minggu pertama di bulan Juni kita online dulu teman-teman, kita akan ketemu online, tapi nanti di minggu berikutnya dan minggu berikutnya juga akan sudah seperti biasanya offline. Puji Tuhan. Jadi kita udah ketemu langsung teman-teman. Dan teman-teman juga nanti jangan lupa untuk tetap saat teduhnya tetap dijaga, tetap rutin saat teduh dan segala macam. Terus juga nanti akan ada info-info tentang kegiatan PT nanti akan disampaikan melalui WhatsApp Teruna Ceria. Jadi WhatsAppnya PT sendiri. Jadi untuk latihan vokal grup atau ada kegiatan-kegiatan PT lainnya nanti di bulan depan akan ada beberapa program PT yang akan dijalankan. Mohon dukungan doa dan semoga kita semua bisa diberikan kepercayaan untuk dapat melayani bersama. Oke teman-teman, sekian Warta Teruna kita di siang hari ini. Dan Kak Venska dan juga Kak Glenn di sini mau sekalian pamit undur diri, dan teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya Kak ya, tetap jaga iman kalian juga dengan Tuhan, memperbanyak, memperkaya, mengenal Tuhan, dan kita sama-sama bertemu bersama ya kan Kak ya. Oke, kita sampai ketemu lagi di hari Minggu